Secara ini. Enggak, sorry ada. Kegiatan kami ini yang pertama penelitian tentang teknologi kendaraan listrik, kemudian mengembangkan teknologi tentang kendaraan listrik, kemudian penyebaran ilmu dan pengetahuan tentang kendaraan listrik. Saya akan mempresentasikan sekedar pengetahuan untuk adik-adik tentang apa itu kendaraan listrik dan kegiatan kami. Nanti tentang mobil listrik tiup SCV akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Waru. Saya punya presentasi sedikit. Ini gambar-gambar aja isinya. Ini kegiatan kami waktu test drive di kampus Dieng. Yang duduk paling ganteng itu adalah Pak Rektor. Ya, pakai dasi. Kemudian saya yang ada di tepi dan Pak Waru juga di tepi. Wah, ini bosnya Pak Mas Bayu dari tengah. Selamat, Pak. Ya, apa itu kendaraan listrik? Ini saya ngambil dari YouTube. Gambar-gambar ini adalah semua kendaraan yang dijalankan oleh listrik, tidak dijalankan oleh bensin. Tapi mungkin di-mute dulu ya Mas Bayu. Peserta bisa di-mute dulu ya suaranya. Oke. Ada mobil listrik, ada kereta, ada perahu, ada bis, ada sedan. Kemudian Anda kenal ada sepeda motor listrik, dan sepeda pancal. Ada itu apa itu? Kursi roda. Yang bawah ini kenal semua ya. Ini Tayo ini ya. Tayo yang sebelah kanan, nah ini hobi anak-anak milenial yaitu Tamiya. Iya betul Pak. Kemudian ininya slow ya. Ini mobil-mobil kendaraan-kendaraan yang nggak konvensional. Oke Pak. Sorry. Yang tidak konvensional. Yang sebelah kiri itu adalah kendaraan di Mars. Mars namanya rover, sebelah kanan itu adalah kuda dari besi. Nah, itu yang bikin namanya Boston Dynamics. Yang bawah ini ya adik-adik akan kenal banget namanya drone. Iya Pak, siapa? Kemudian khusus untuk kegiatan kami, ini yang mutu Mas Bayu ini kayaknya ya. Kemudian dikasih keterangan, inilah mobil listrik kita berupa go-kart listrik. Nanti Pak Waru akan menceritakan lebih jauh. Kemudian saya sebenarnya ingin men-share tentang cerita tentang motor banyak-banyak, tapi karena mungkin waktunya yang terbatas, jadi saya sekedar menampilkan gambar-gambar. Apa itu motor listrik, kita sudah kenal bagi yang orang elektro. Yang tidak elektro mungkin dia kenal-kenal sedikit karena motor itu banyak dijumpai di mana-mana. Motor listrik itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Atau kalau bahasa SD-nya dulu, energi gerak. SD, SMP, energi gerak. Mat. Ini saya nemu gambar-gambar di YouTube juga. Di sebelah atas itu namanya motor listrik, besarnya kira-kira satu bis ya, di sebelah kiri. Satu bis Sri Rahayu. Apa namanya? Bis tentrem.
Kemudian yang di sebelah kanan itu kalau dibongkar, lubangnya sebesar itu. Ada 2 orang yang sedang bekerja. Kemudian pompa air itu motornya kira-kira yang sebelah kiri yang biru itu. Kemudian yang silver putih ini adalah motor listrik yang kita pakai. Kemudian yang sebelah kanan 2 itu bisa dijumpai di peralatan-peralatan listrik seperti pada mobil. Ada yang kecil kah? Ada. Itu motor untuk zaman dulu tape recorder ya. Di sebelah kanannya itu untuk Tamiya, ada yang kecil. Di bawahnya juga untuk Tamiya. Nah, yang kecil lagi yang dipegang pakai tangan itu lebih kecil lagi. Yang terkecil yang kira-kira lebih kecil dari pentol korek. Kira-kira dijumpai di mana itu? Ya, itu dijumpai di dalam handphone Anda. Handphone Anda ada motor kecil itu. Oke. Kemudian mobil listrik kita itu menggunakan aki. Jadi termasuk motor habis. Enggak, Pak. Habis. Enggak, Pak. Bisa dilanjut. Selanjut ya. Iya. Oke. Jadi ya. itu termasuk jenis motor DC namanya ya, menggunakan sumber DC. Kemudian motor-motor pompa misalnya itu biasanya menggunakan sumber AC karena dia bekerja dengan tegangan dan arus AC. Nah, motor DC kayak apa nanti Pak Waru akan menceritakan. Kemudian ini bagi yang tidak elektro, nah itulah sumber-sumber listrik yang ada di sekitar kita. Ada trafo, ada genset, ada colokan listrik di tembok, ada trafo yang dijual di toko. Yang bawah kecil-kecil ini trafo yang sangat kecil, ini biasanya dipakai untuk adaptor charger yang menggunakan trafo. Kemudian yang sumber DC, nah kita pakai yang ada yang kurang ya, yaitu battery pack. Yang ke atas itu ada aki, ada baterai yang kita kenal, kemudian baterai jam, charger, kemudian colokan charger mobil. Kemudian yang di ukuran besar itu di bawah, itu solar cell yang dipasang di genteng. Ya, orang-orang yang menggunakan solar cell di genteng. Yang di tengah itu taman ya. Itu kebun solar cell yang luasnya berhektar-hektar. Kemudian yang unik yang sebelah kiri bawah. Ini adalah stadion. Saya lupa stadion mana ya. Kalau yang bulat tidak terbuka itu stadion Korea kalau nggak salah. Yang ini saya lupa stadion mana. Jadi atapnya dipenuhi dengan solar cell. Ini semuanya sumber DC. Punten Pak Wi, ya, mungkin saya potong. Iya, Pak. Kita lanjut ke Pak Waru, Pak. Sebentar. Ini supaya sampai belakang. Ini tentang motor-motor listrik, jadi biar nggak terputus setengah. Kemudian ini tentang elektronika yang harus dipelajari di dalam motor listrik. Kemudian, ya, jadi penutupnya adalah kendaraan listrik itu, bagaimana yang kita teliti, itu digerakkan oleh motor listrik. Secara sederhana, motor itu ada jenis AC, ada jenis DC, kita biasanya pakai DC. Kemudian untuk menggerakkan mobil tidak bisa kita on off kayak Tamiya, jalan dan berhenti, tapi kita harus mengendalikan pelan dan cepat, dan menggunakan rangkaian elektronik.
Itu yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan ini. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih semuanya. Monggo dilanjutkan. Ya, terima kasih untuk Pak Wiono. Kita lanjutkan ke presentasi dari Pak Waru. Silahkan Pak Waru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi selamat wabarakatuh. agak siang, meskipun masih pagi. Baik, apa yang akan saya sampaikan di sini sekedar promosi mungkin, ya memperlihatkan apa yang sudah pernah dilakukan oleh tim yang bernama BSEV, Ikatan dari Smart Electric Vehicle. Ya memang sementara ini kami masih belum sampai pada smartness-nya, masih baru sampai EV, electric vehicle. Itu pun kami masih ya seperti banyak pembuat mobil listrik di negara ini, kami masih sampai pada merakit part-part yang dibutuhkan oleh mobil listrik sehingga menjadi satu mobil listrik. Kami masih belum sepenuhnya bisa membuat sendiri part-part yang dibutuhkan, seperti nanti yang mungkin akan sedikit saya perlihatkan pada Anda. Baik. Apa itu mobil listrik? Nah, apa itu mobil listrik? Kalau ini sih ya sekedar mengutip dari Wikipedia, Anda bisa baca. Mobil listrik merupakan sebuah mobil atau sebenarnya kendaraan, kalau kita bicara secara umum, kendaraan yang digerakkan menggunakan motor listrik dengan menggunakan energi listrik yang disimpan oleh perangkat penyimpan berupa baterai atau mungkin penyimpan yang lainnya. Nah, umumnya ada 3 komponen utama pada kendaraan listrik, yaitu motor penggeraknya, kemudian ada yang dinamakan dengan controller dan baterai. Nah, jika dibandingkan antara kendaraan atau mobil konvensional, pada saat ini kendaraan konvensional pada umumnya menggunakan apa yang dinamakan motor bakar atau internal combustion engine, motor pembakaran dalam yang fungsinya adalah mengubah energi kimia menjadi energi mekanis atau energi gerak. Nah, karena itu pada umumnya motor bakar memiliki ukuran yang sangat besar karena membutuhkan ruang untuk terjadinya reaksi kimia. Jadi sebenarnya pada motor bakar itu ada reaksi kimia, reaksi oksidasi, ya. Karena itu motor bakar juga selalu membutuhkan oksigen, ya. Iya, Pak. Membutuhkan asupan udara, dan kemudian Saya kirim sekarang, Pak. Kelemahan atau mungkin kejelekan motor bakar itu adalah pertama, motor bakar menghasilkan waste atau gas buang yang dalam kadar tertentu beracun atau berbahaya bagi kehidupan, khususnya bagi manusia. Selain itu, ya, selain menimbulkan polusi, problem yang lain, jadi masalah yang lain yang ada pada motor pembakaran dalam adalah efisiensinya yang relatif rendah. Motor bakar, motornya sendiri itu memiliki efisiensi paling tinggi sekitar 30-35%. Jadi kalau misalkan kita punya 1 liter bahan bakar,
Nah, bahan bakar yang benar-benar terpakai untuk menggerakkan motor itu hanya 0,3 liter saja atau 300 cc saja. Sisanya itu terbuang jadi panas dan macam-macam. Nah, motor listrik seperti Anda lihat di ya ini ilustrasinya saja yang di samping ini. Jadi ilustrasi yang di samping ini. Nah, motor listrik memiliki kelebihan. Motor listrik memiliki kelebihan pertama, ukurannya yang kompak, jadi kecil. Jadi untuk kemampuan yang sama, daya yang sama, ukuran motor listrik bisa jauh lebih kecil daripada motor pembakaran dalam. Kemudian keunggulan yang kedua, motor listrik itu sendiri tidak menghasilkan gas buang atau tidak menghasilkan polusi. Tentang pembangkit listriknya menghasilkan polusi itu cerita yang lain lagi. Tapi motor listrik itu sendiri pada waktu beroperasi tidak menghasilkan polusi, tidak menghasilkan gas buang yang berbahaya. Nah, itu keunggulan yang kedua. Keunggulan yang ketiga, efisiensi motor listrik jauh lebih tinggi daripada motor pembakaran dalam. Secara praktis, motor listrik memiliki efisiensi 60-70%. Karena kenyataannya memang sebagian energi elektrik juga diubah menjadi panas. Tapi yang diubah menjadi panas, jadi energi tidak berguna itu hanya sebagian kecil saja. 60-70% energi elektrik, energi listriknya itu diubah menjadi energi mekanik, jadi energi gerak. Ya, jadi dari sisi motornya saja, motor listrik itu sebenarnya sudah jauh lebih baik jika dibandingkan motor pembakaran. Kemudian ada juga aspek yang lain yang mungkin tidak terlalu bersifat teknis atau mungkin tidak kritis. Motor listrik relatif tidak bersuara, tidak bising. Nah, jika dibandingkan dengan motor pembakaran dalam itu bisingnya luar biasa. Sehingga motor pembakaran dalam selalu membutuhkan peredam suara atau knalpot. Tapi oleh banyak kalangan muda, peredam suaranya malah dialihfungsikan menjadi pengeras suara. Nah, kalau misalkan kendaraan itu menggunakan motor listrik, maka tidak akan ada suara bising yang dihasilkan. Jadi suaranya senyap. Nah, baik, kita lanjutkan saja. Nah, bagaimana energi itu disimpan di dalam kendaraan, itu juga yang menjadi perbedaan antara kendaraan yang menggunakan motor bakar, motor pembakaran dalam dengan motor listrik. Motor pembakaran dalam menyimpan energinya dalam bentuk ikatan kimia. Nah, secara fisik, energi pada kendaraan dengan motor pembakaran dalam disimpan dalam bentuk cairan, dalam bentuk bahan bakar, seperti misalkan bahan bakar minyak, atau mungkin dalam bentuk gas, di bahan bakar gas. Nah, pada saat ini pada umumnya energi disimpan dalam bentuk senyawa hidrokarbon atau minyak. Dalam bentuk gas sekalipun itu sebenarnya juga senyawa hidrokarbon, ya hanya biasanya sudah dicairkan. Atau kita biasanya mengenal sebagai liquefied petroleum gas atau LPG. Nah, sedangkan pada kendaraan listrik, energi itu disimpan dalam bentuk, sebenarnya ada dua macam. Ada yang disimpan dalam bentuk medan listrik atau medan elektrik.
Itu yang digunakan pada kapasitor. Sedangkan pada umumnya kendaraan listrik menggunakan baterai, di mana di dalam baterai ini sebenarnya terjadi energi, terjadi reaksi kimia. Jadi energi elektrik disimpan dalam bentuk persenyawan kimia tertentu. Meskipun reaksinya sebenarnya reaksi semi kimia, tapi pada baterai reaksi kimia yang terjadi itu bisa bersifat reversible. Jadi bisa berjalan dua arah. Tidak sama dengan reaksi kimia pada motor bakar internal. Pada motor bakar internal, reaksi kimia itu berjalan searah saja. Jadi senyawa hidrokarbon dioksidasi bersama dengan oksigen dan menghasilkan misalkan CO2 dan tidak ada reaksi baliknya. Jadi untuk membalik dari CO2 kembali menjadi minyak itu ceritanya lain. Sedangkan pada baterai yang digunakan pada kendaraan listrik, reaksi kimianya itu bersifat reversible, jadi bisa dibolak-balik. Jadi pada waktu energi dilepaskan dari baterai, itu reaksi kimia berjalan pada satu arah. Kemudian pada saat baterai itu diisi atau dicas, reaksi kimia itu berjalan dalam arah sebaliknya. Ya. Itu yang menjadi keunggulan pada penggunaan energi listrik untuk kendaraan listrik. Hanya ada satu kelemahan, teknologi baterai sampai saat ini belum bisa menyimpan energi dengan jumlah yang setara dengan energi kimia pada bahan bakar minyak. Jadi untuk menghasilkan energi kimia yang setara dengan 1 liter bahan bakar minyak, dibutuhkan baterai dengan ya mungkin ukurannya bisa sampai 1 jerigen besar. Jadi volume yang dibutuhkan oleh baterai itu bisa jadi 5-10 kali lebih besar untuk menyimpan energi yang sama. Nah, itu memang masih menjadi persoalan saat ini. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Nah, ini sekedar ilustrasi bagaimana proses pengisian energi ya, berbeda antara mobil atau kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional yang menggunakan motor bakar internal. Mana yang lebih baik, mobil listrik atau mobil mesin pembakaran internal? Mobil listrik dahulu di masa jayanya pada 1900. Namun kebangkitan mobil mesin bensin yang tiba-tiba dan disertai oleh inefisiensi teknologi baterai. Baik, supaya tidak terlalu panjang, ya. Bisa berjalan dengan sendirinya. Dibutuhkan menyelesaikan masalah ini dan membuat mesin pembakaran dalam masalah seperti ini tidak terjadi di motor listrik. Motor induksi bekerja Anda bisa lihat di sini di channel YouTube yang bisa Anda peroleh juga nantinya. Nah, di sini diperlihatkan bagaimana perbedaan antara motor bakar internal dan motor listrik. Kalau pada motor kendaraan dengan menggunakan motor bakar, seperti Anda lihat di sini, energi kimia ya, yang diubah oleh motor bakar internal ini menghasilkan gerak, kemudian gerak ini disalurkan dengan menggunakan propeller, kemudian melewati gardan dan akhirnya baru diteruskan ke roda. Nah, kalau pada kendaraan listrik, Anda lihat di sini motornya kecil seperti ini, dan kemudian karena dimensinya yang kompak, maka motor itu bisa diletakkan di mana saja, dan untuk menghubungkan motor listrik tersebut dengan roda bisa dilakukan secara langsung, atau memang bisa saja dengan menggunakan transmisi mekanik,
Tapi bisa Iya, juga iya. motor listrik itu dihubungkan KMHT. secara langsung pada KMHT, roda udah atau dia. bahkan mungkin diletakkan di dalam roda. Ya, jadi menggunakan motor listrik jenis khusus yang Tempatnya. dinamakan motor hub. Iya. Mungkin kalau Anda pernah melihat sepeda listrik, ya, selis, itu biasanya menggunakan motor hub. Jadi motornya itu diletakkan di rodanya, jadi menyatu dengan roda, sehingga lebih kompak. Nah, jadi ini sekilas tentang perbandingan mobil listrik dan mobil konvensional. Ya. Memang kalau terkait dengan kelebihan mobil listrik, ini kelebihan-kelebihannya jadi dimensinya kompak, dimensi motornya kompak, kemudian transmisinya itu bisa juga dibuat kompak sehingga lebih efisien. Tapi mobil listrik masih punya kelemahan yang cukup fatal jika dibandingkan dengan mobil atau kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak. Kelemahan utamanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengisian atau penyimpanan energi. Jadi kelemahan utama pada mobil listrik atau kendaraan listrik adalah untuk mengisi atau menyimpan energinya dibutuhkan waktu yang sangat lama. Ordernya jam. Jadi kalau kita mengisi bahan bakar ke dalam mobil listrik itu dibutuhkan waktu berjam-jam. Tidak sama dengan mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak, pengisian energi mungkin hanya membutuhkan waktu dalam ya skala detik saja. Jadi kalau Anda ke stasiun pengisian bahan bakar SPBU, Anda mengisi bahan bakar ke kendaraan konvensional Anda itu mungkin hanya butuh waktu 1-2 menit atau maksimum 3-5 menit saja. Tapi kalau Anda menggunakan kendaraan listrik, nah itu tidak bisa dilakukan. Kendaraan listrik itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sehingga jika model pengisian energinya sama seperti model pengisian energi pada kendaraan konvensional, kita bisa bayangkan kalau satu kendaraan membutuhkan waktu katakanlah 1 atau 2 jam untuk mengisi bahan bakarnya, bayangkan berapa panjang antriannya. Ya, karena itu model pengisian bahan bakar atau model pengisian energi pada mobil listrik itu tidak sama dengan mobil konvensional. Baik, kita lanjutkan aja. Nah, ini adalah foto kendaraan listrik yang dibuat di Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Ya. Jadi bentuknya simpel saja, berupa go-kart. Oh iya, Pak. Ya. Kenapa kami memilih bentuk yang simpel? Pertama, ya supaya kami tidak kerepotan dengan aspek-aspek mekanikal. Ya, jadi kami tidak ingin repot mengurusi sasis, mengurusi bodi, karena fokus kami bukan di situ. Nah, jadi fokus kami di penggerak elektriknya. Nah, komponen-komponen utama pada kendaraan elektrik ini, pada kendaraan elektrik SEV ini adalah pertama motor BLDC. Jadi ini adalah motor listrik yang menggunakan sumber tegangan DC atau arus searah. Ya. Tetapi perbedaannya adalah pada motor DC ini tidak menggunakan sikat karbon. Karena itu dinamakan BLDC atau brushless direct current. Jadi disingkat BLDC. Nah, motor BLDC ini tidak sama seperti motor DC biasa yang mungkin sudah sering digunakan untuk membuat mobil listrik oleh teman-teman di SMK. Kalau saya perhatikan kebanyakan teman-teman di SMK itu menggunakan motor DC konvensional yang menggunakan sikat karbon atau karbon brush. Nah,
motor DC konvensional yang menggunakan sikat karbon itu bisa dihubungkan secara langsung pada baterai, misalkan aki. Jadi tinggal menggunakan saklar itu sudah bisa. Nah, untuk mengatur kecepatan putarnya barulah dibutuhkan mungkin regulator. Ya, jadi pada motor DC biasa bisa diaktifkan, digerakkan dengan menghubungkannya secara langsung pada sumber tegangan DC, misalkan aki, baterai atau aki. Nah, tapi pada motor BLDC di sini membutuhkan perangkat tambahan yang namanya controller. Nah, jadi motor BLDC tidak bisa dihubungkan secara langsung dengan baterai. Nah, motor BLDC ini mesti dihubungkan terlebih dahulu pada apa yang dinamakan controller. Nah, controller inilah yang nantinya terhubung pada baterai. Nah, jadi ini 3 komponen utama yang ada pada electric vehicle yang dikembangkan di teknik elektro. Nah, kalau Anda lihat di sini di setirnya ada smartphone. Ini memang sebenarnya untuk ya menambah gagah saja, jadi gagah-gagahan. Dan sebenarnya ini juga menambahkan smartness-nya. Jadi kami menambahkan smartphone di sini untuk pertama untuk mengatur kerja komponen-komponen elektrik di sini. Jadi di sini ada bagian yang tidak terlihat. Jadi ada bagian penerima atau penghubung antara smartphone di sini dengan controller PLDC di sini. Jadi dengan smartphone ini kita bisa menghidupkan kendaraan ini. Kemudian pada smartphone ini kita juga bisa melihat berapa arus yang digunakan oleh kendaraan, oleh motor. Kemudian berapa tegangan yang masih ada pada baterainya. Sehingga kita bisa melihat sudah berapa banyak atau berapa energi yang tersisa pada baterai yang digunakan di sini. Jadi seperti meter bahan bakar. Ke depan ini akan mengembangkan algoritma smart untuk membuat mobil atau kendaraan listrik ini lebih smart dalam aspek misalkan aspek efisiensinya, jadi bagaimana memanage energinya dan sebagainya. Nah, jadi ini sebenarnya ceritanya masih panjang. Nah, baik, tentang motor listrik tadi sudah diceritakan oleh Pak Wiono. Nah, kemudian controller. Ini adalah foto dari controller yang digunakan pada kendaraan listrik yang kami buat di teknik elektro ini. Secara singkat, fungsi controller ini adalah untuk mengubah sumber tegangan DC menjadi sumber tegangan AC. Nah, jadi meskipun motor BLDC itu dinamakan brushless DC, atau ya itu kita kategorikan sebagai motor DC, tapi sebenarnya motor DC itu menggunakan sumber AC. Ya, jadi kita bisa melihat motor BLDC itu sama seperti motor induksi, motor AC induksi. Nah, fungsi controller di sini ini adalah untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Tapi tentu saja fungsi controller di sini tidak sama dengan fungsi inverter. Ya, mungkin Anda sudah pernah dengar perangkat yang berfungsi untuk mengubah sumber tegangan DC menjadi sumber AC yang namanya inverter. Perbedaannya adalah inverter menghasilkan tegangan AC dengan frekuensi tertentu. Dalam hal ini frekuensinya 50 Hz. Kemudian kebanyakan inverter itu mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC satu fasa, hanya satu ini saja. Nah, controller motor BLDC ini memiliki perbedaan. Pertama,
frekuensi tegangan, ya, frekuensi tegangan AC yang dihasilkannya itu variatif, jadi bisa berubah frekuensinya. Di mana frekuensi tegangan AC di situ ditentukan oleh kecepatan putar motor BLDC. Jadi semakin cepat motor BLDC-nya, maka frekuensinya semakin tinggi. Nah, selain itu, motor BLDC itu menggunakan sumber AC 3 fasa. Jadi controller motor BLDC di sini fungsinya untuk mengubah sumber tegangan DC seperti ini menjadi tegangan AC 3 fasa. Jadi ada 3, kita bisa melihatnya seperti ada 3 sumber AC yang berbeda. Ya, karena itu di sini kalau Anda lihat di sini ada pada kontrol di sini ada 1, 2, 3 pole. Nah, ini akan menghasilkan jadi ketiga pole di sini, ketiga kutub ini untuk menghasilkan tegangan AC, ya, tegangan AC yang fasanya berbeda 60 derajat. Sehingga nanti secara keseluruhan akan ada perbedaan 180 derajat. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, jadi secara singkat, controller di sini dibutuhkan untuk mengubah sumber tegangan DC menjadi tegangan AC yang dibutuhkan oleh BLDC. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, kenapa kami menggunakan BLDC? Kelebihan motor BLDC jika dibandingkan dengan motor DC biasa yang menggunakan brush adalah kehandalannya. Motor DC konvensional yang menggunakan brush usia pakainya atau usia kerjanya sangat ditentukan oleh usia brush atau sikat karbonnya. Sikat karbon itu bergesekan, ya, selalu bergesekan dengan as motor DC, ya, untuk menghasilkan komutasi. Nah, karena itu setelah pemakaian dalam jangka waktu tertentu, karbon brush itu akan habis. Kalau tidak diganti, maka motor DC-nya tidak bisa digunakan. Ya. Jadi secara berkala karbon brush pada motor DC itu mesti diganti. Nah, pada motor BLDC tidak ada karbon brush, jadi brushless. Nah, karena tidak ada karbon brush, maka usia pakainya bisa menjadi lebih panjang dan bisa berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kalau Anda pernah melihat drone, motor listrik yang digunakan pada drone itu bisa berputar sampai puluhan ribu RPM. Nah, itu hanya dimungkinkan karena motor yang digunakan pada drone itu adalah motor BLDC. Ya, hanya memang ukurannya kecil. Ya, kebanyakan drone berukuran kecil dan motor yang digunakan kecil. Nah, itu adalah kelebihan motor BLDC jika dibandingkan dengan motor DC konvensional. Nah, untuk sumber energi pada mobil SEV, kami menggunakan baterai lithium ion yang memiliki keunggulan densitas energi yang tinggi. Ya, jadi dengan volume yang lebih kecil, energi yang disimpan bisa lebih banyak. Karena itu kebanyakan perangkat mobile pada saat ini, seperti kalau Anda menggunakan handphone seperti ini, perangkat mobil seperti ini menggunakan baterai lithium ion. Kenapa lithium ion? Ya karena memang paling kompak, paling ringkas. Hanya satu kelemahan baterai lithium ion. Pertama, karena energi yang disimpan itu sangat banyak, maka baterai lithium ion itu menjadi cukup berbahaya. Dalam kondisi tertentu, baterai lithium ion itu bisa
menimbulkan kebakaran. Ya, karena itu Anda tidak diperkenankan mengirimkan baterai lithium ion dengan menggunakan kargo udara, kargo yang diangkut oleh pesawat udara, karena ada bahaya terbakar. Kemudian problem yang kedua adalah usia pakai baterai lithium ion relatif singkat. Nah, baterai lithium ion ini hanya bisa diisi ulang sampai maksimal 3.000 kali. Jadi setelah 3.000 kali charging, discharging, jadi setelah 3.000 kali dicas, baterai lithium ion itu akan berkurang kemampuannya, jadi kemampuan menyimpannya berkurang, bahkan dalam banyak kasus belum sampai 3.000 kali itu kemampuannya sudah berkurang jauh. Nah, itu kelemahan yang kedua. Nah, kelemahan yang ketiga ini bersifat non teknis, baterai lithium ion mahal. Nah, jauh lebih mahal jika kita bandingkan dengan baterai konvensional berupa aki lead acid. Ya, aki lead acid, aki timbal itu adalah aki yang biasa digunakan di kendaraan bermotor Anda. Nah, jika dibandingkan harganya, jadi kalau kita bicara urusan harga, baterai lithium ion itu bisa 4-5 kali lebih mahal untuk kapasitas yang sama. Ya, itu yang menyebabkan salah satu sebab kenapa kendaraan listrik sampai saat ini harganya masih mahal. Ya, penyebabnya adalah penyimpan energinya dalam wujud baterai lithium ion yang masih mahal harganya. Nah, hanya di sini pada ilustrasi di sini ada sesuatu yang kurang, yaitu di sini yang ditambahkan baru baterainya saja. Tapi sebenarnya selain baterai ada satu komponen lagi yang namanya baterai management system atau BMS. Jadi baterai lithium ion agar bisa bekerja dengan baik itu membutuhkan sebuah perangkat yang namanya BMS, itu singkatan dari baterai management system. Jadi BMS itu fungsinya sebenarnya untuk mengatur agar arus tidak melampaui harga tertentu. Jadi untuk mencegah hubung singkat. Dan kemudian BMS itu juga berfungsi untuk mengatur agar energi yang disimpan di dalam setiap biji baterai ini adalah sama. Jadi tidak ada baterai yang isinya lebih banyak daripada yang lain. Oke, nah mungkin secara teknis itu yang perlu saya sampaikan. Nah, ini adalah video demonstrasinya. Jadi ini kendaraan yang sudah kami buat. Tentunya videonya tidak terlalu panjang, jadi bisa kita putar agak utuh. Ya, ini kalau Anda lihat jalannya pelan karena memang drivernya tidak berpengalaman. Jadi bukan karena kendaraannya yang kurang baik, tapi drivernya yang takut. Go-kart ini sudah pernah dijalankan sampai dengan kecepatan yang cukup tinggi. Pada waktu itu kami masih menggunakan controller yang berukuran kecil. Dengan menggunakan controller yang berukuran kecil, go-kart ini bisa mencapai kecepatan 60 km per jam. Nah, saat ini kontrolernya sudah kami ganti menjadi lebih besar kemampuannya sehingga bisa mengalirkan arus sampai 300 ampere. Di atas kertas sebenarnya bukan ini dengan controller seperti yang digunakan saat ini bisa berlari sampai kecepatan 100 km per jam. Hanya masalahnya kami tidak punya tempat untuk mengujinya. Nah, ini Anda bisa lihat Mas Bayu iseng mencoba go-kart ini. Jadi
kami menguji go-kart ini di kampus 2, kampus UB, kampus 2 Universitas Brawijaya di Perumahan Dieng. Karena di sana lahannya jalannya masih lebar dan sepi. Dan juga jalannya mulus, aspalnya, karena memang jalan-jalan di kampus 2 ini dirancang untuk digunakan untuk balapan memang. Nah, ini adalah teman-teman mahasiswa tim dari TUB SIV, Mas Hasan. Ini driver yang lebih baik, ya, bisa ngebut ya. Tanpa helm lagi. Sebenarnya tidak patut dicontoh saya kira. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini tim kami depan, yang paling depan ini ada Pak Bisri, Rektor UB yang periode sebelum ini. Ini yang di sebelah kiri, ini Pak Wiono, kemudian ini Mas Doni, Mas Hasan, dan ini Mas Bayu, dan masih banyak lagi yang lainnya, dan ini saya sendiri. Nah, harapan kami dengan presentasi ini adalah Anda yang menyaksikan presentasi ini bisa tertarik, dan mungkin kalau Anda tertarik, kemudian Anda juga berminat untuk mengembangkan, insya Allah kami akan dengan senang hati membagi ilmu pada Anda, ya, sejauh kami punya waktu, insya Allah. Jadi kami akan dengan senang hati membagi ilmu dan pengetahuan kami, dan mungkin kami akan bisa juga membantu Anda untuk mewujudkan kendaraan listrik Anda sendiri. Baik, saya kira itu dulu saja, Mas Bayu. Silakan saya kembalikan lagi pada Mas Bayu. Ya, terima kasih Pak Waru atas presentasinya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa raise hand-nya di aplikasi atau bisa langsung unmute mic-nya, langsung bertanya saja. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan sama Bapak, itu kalau kendaraan listrik ini mengisi dayanya itu, mengisi ulang lagi itu agak lama. Itu nggak ada cara lain apa buat ngisi biar lebih cepat lagi itu waktunya, biar lebih efisien gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Pak Waru atau Pak Wi, silakan. Oke, Pak Waru. Ya, langsung saja, Pak. Jadi memang sekarang sedang dikembangkan teknologi untuk mempercepat proses pengisian. Ya. Tapi teknologi yang dikembangkan sampai saat ini masih dalam skala laboratorium. Jadi masih belum bisa diterapkan untuk produksi massal. Baik, mungkin untuk ilustrasi coba Anda bayangkan, Anda kalau mengisi HP Anda berapa lama? Saya jamin mungkin 1-2 jam ya. Padahal baterai HP Anda ukurannya seberapa? Baterai HP Anda itu paling hanya berisi energi 1 jam ampere saja. Bukan 1. Mungkin 2 atau 3 jam ampere. 3 Ah. Sedangkan mobil listrik itu menyimpan energi sampai puluhan ribu ampere. Jadi tentunya Anda bisa bayangkan seberapa besar perbedaannya. Nah, tentang bagaimana bisa mempercepat proses pengisian, ya, memang itu tantangan para engineer elektrik saat ini. Dan juga tantangan para pembuat baterai. Sebenarnya baterai lithium ion bisa
diisi lebih cepat dengan cara memperbesar arus pengisian. Tapi konsekuensinya adalah panas yang ditimbulkan itu bisa merusak baterai itu sendiri. Nah, jadi kalau Anda, mungkin Anda pernah melihat, kalau gadget Anda tapi Anda diisi terlalu cepat, itu baterainya bisa membengkak, bisa kembung. Nah, itu adalah salah satu akibat dari proses pengisian yang terlalu cepat. Memang ada vendor HP yang mengklaim bisa mengisi dengan cepat, tapi tidak secara penuh. Mungkin hanya 20-30% saja. Nah, jadi fast charging itu tidak dilakukan untuk isi baterai secara penuh, tapi hanya sebagian, paling 20-30%, agar baterainya tidak rusak. Nah, teknologi pengisian atau fast charging yang terbaru itu sedang dikembangkan di Israel. Nah, di salah satu perguruan tinggi di Israel itu sudah berhasil membuat baterai yang bisa diisi dengan cepat. Nah, jadi sebenarnya itu lebih pada teknologi baterainya, bukan teknologi elektrikalnya. Nah, hanya seperti apa teknologi yang digunakan para peneliti di Israel itu ya saya pernah baca sekilas, tapi saya sendiri belum mendalami karena saya tidak fokus di baterai. Ya, jadi mungkin seperti itu. Memang ada beberapa teknik lain, katakanlah misalkan dengan menggunakan superkapasitor. Jadi tempat penyimpanannya dibagi dua. Satu menggunakan baterai konvensional, misalnya baterai lithium-ion. Penyimpanan yang lain itu menggunakan apa yang dinamakan superkapasitor. Jadi kapasitor, tetapi ukurannya atau kemampuan penyimpanannya luar biasa besar. Nah, superkapasitor itu bisa diisi dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik saja. Hanya persoalannya adalah kapasitas superkapasitor masih jauh lebih kecil daripada baterai lithium-ion, dan kemudian harganya jauh lebih mahal daripada baterai lithium-ion. Nah, padahal baterai lithium-ion itu sudah mahal, superkapasitor itu jauh lebih mahal. Karena itu sampai saat ini superkapasitor masih belum bisa menggantikan baterai lithium-ion. Baik, mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Wiono ingin menambahkan, silakan. Ya, jadi masalah baterai ini adalah kajian yang menarik. Jadi kalau kalian nanti ingin kuliah di Elektro UB, nah, kalian bisa mengkaji ya. Mengkajinya dari awal-awal kuliah itu tentang baterai. Kemudian ada mahasiswa satu yang sekarang sedang skripsi membuat sistem charger yang bisa mengatur pengisian sesuai dengan kondisi sel masing-masing. Jadi kalau Mas Bayu tadi punya baterai bank, baterai pack yang isinya banyak itu, kemudian misalnya lah baterai itu bermacam-macam merek dijadikan satu, tentu saja kita tidak bisa ngecas begitu saja bersama-sama. Nah, maka harus diatur, setiap baterai itu punya perilaku sendiri-sendiri. Nah, si charger ini secara cerdas akan bisa ngecas sesuai dengan kemampuan baterai. Jadi kalau bersama-sama, bareng-bareng, dibuat sama, nanti yang baterainya bagus, dia bisa ngecas penuh. Yang baterainya KW, tentu saja akan kepanasan ya, kalau arusnya terlalu besar. Itu yang sedang dibuat skripsi oleh mahasiswa kami. Kalau kalian semua ingin mengetahui, silakan main-main ke Elektro. Bangil Pesuruan dekat ya, naik tol sudah nyampe di Sawu Jajar ya, dalam waktu berapa menit. Silakan main-main
Dengan catatan adalah setelah COVID. Karena pada saat COVID ini kampus sedang ditutup. Lockdown. Kampusnya sedang ditutup. Baiklah, Mas Iya, Bayu, cukup. monggo. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Hildan Mahrobi. Silahkan Mas Hildan. Kemana ini Mas Hildan? Mungkin lanjut. Mas Bian. Mas Sirojudin, Muhammad Sirojudin, silahkan. Yang tadi dari SMK mana ya? Mas apa tadi? Mas Bima. Mas Bima. Saya dari SMK 1 Bangil. Oh, Bangil. Iya. Oke. Oke. Salam untuk Bapak Guru dan kawan-kawan ya. Iya, Ya, saya dulu sering main ke Bangil juga. siap Pak. Oke. Mungkin silahkan teman-teman yang lain kalau ada yang ditanyakan. Atau yang sudah raise hand-nya, Mas Hildan Mahrobi dan Mas Sirojudin, dipersilahkan. Ini Mas Bian sama Mas Ahmad Zaki. Langsung aja di... Iya, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima baru dan Bapak siapa tadi itu untuk penghubung dari motor BLDC ke roda, apakah pakai gearbox apa langsung dihubungkan dengan roda, Pak? Sekiranya itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Waru. Jadi tentang menghubungkan motor ke roda, itu apakah bisa secara langsung atau tidak, itu sebenarnya tergantung pada karakteristik motornya itu sendiri. Untuk menggerakkan roda secara langsung tanpa lihat gearbox itu dibutuhkan torsi atau daya puntir, ya, kemampuan puntir yang besar. Nah, untuk itu biasanya motor itu harus berukuran diameternya cukup besar. Kalau diameternya kecil, torsi yang dihasilkan kecil. Nah, tapi motor dengan diameter yang kecil, motor listrik dengan diameter yang kecil itu punya kecepatan putar jauh lebih tinggi. Nah, jadi sebenarnya apakah mesti pakai gearbox atau langsung, ya keduanya bisa. Tapi kalau pakai gearbox, kita bisa menggunakan motor yang torsinya relatif kecil. Karena gearbox nanti akan berfungsi untuk memperbesar torsi. Ya. Sedangkan kalau kita menghubungkan secara langsung motor itu dengan roda, maka kita membutuhkan motor yang torsinya besar. Ya. Dimana motor yang torsinya besar itu biasanya dimensinya besar, jadi diameternya juga besar. Nah, motor-motor yang bisa dihubungkan secara langsung ke roda itu biasanya disebut dengan motor hub. Memang ukurannya besar, ya. Jadi tipis, pipih, tapi diameternya besar. Jadi bisa kalau Anda lihat di sepeda listrik atau sepeda motor listrik produk Cina itu seringkali digunakan motor hub. Karena kelebihan penggunaan motor hub adalah tidak ada gearbox, di mana gearbox itu sendiri sebenarnya menurunkan efisiensi. Ya, jadi di gearbox ada kayak gesek dan sebagainya, itu menurunkan efisiensi. Memang idealnya motor terhubung langsung pada roda. Nah, tapi ya itu tadi problemnya.
Ini adalah torsi yang dibutuhkan sangat besar. Monggo Pak Wi, kalau mungkin Pak Wi ingin menambahkan. Cukup saya kira tadi. Bagaimana Mas? Apakah? Ya, sudah. Terima kasih atas jawaban dan waktunya, Pak. Sami-sami. Sami-sami. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan terakhir untuk seminar hari ini. Ada Mas Hildan, Mas Sirojudin yang sudah raise hand. Monggo. Atau teman-teman yang lain yang ingin menanyakan langsung di-unmute, kemudian langsung bisa tanya. Itu nggak kedengaran. Ya. Terlihat wajah Mbak, tidak. Mbak Ida, Mbak Soli, Mbak Putri, itu Mbak Putri. Ini Mbak, untuk mungkin saya bacakan saja dari Mas Hildan Mahrobi. Apakah Ya. di Indonesia sudah diizinkan resmi untuk regulasi pemakaian mobil listrik, misal seperti mobil konvensional? Apakah bagaimana regulasinya mungkin Pak? Ya, baik. Peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan penggunaan mobil listrik ini sudah ada. Saya lupa nomornya, yang jelas saya pernah baca dokumennya. Jadi regulasi untuk itu sudah ada. Ya. Hanya memang kesulitannya adalah untuk klasifikasi kendaraan. Ya. Kalau Anda lihat di STNK kendaraan bermotor Anda, ya, di situ kan dicantumkan jenis bahan bakar, kemudian kapasitas cc. Ya. Nah, padahal kalau untuk mobil listrik ini bahan bakarnya nggak ada, tanpa bahan bakar listrik. Tapi listrik itu bukan bahan bakar, listrik itu energi. Nah, kemudian untuk cc, cc ini juga susah. Kalau di motor listrik mungkin kita bisa cantumkan dayanya, kemampuannya. Tapi di sini kalau untuk di STNK itu yang dicantumkan bukan daya, bukan kemampuan, tetapi kapasitas atau volume motor bakar yang mungkin harapannya itu mencerminkan kemampuannya. Jadi sekali lagi sebenarnya regulasinya sudah ada, tetapi sampai saat ini saya belum tahu untuk petunjuk teknisnya. Ya, karena untuk bisa dioperasikan, mestinya peraturan itu membutuhkan petunjuk teknis. Ya, jadi, tapi apakah kendaraan listrik itu tidak bisa dioperasikan di Indonesia? Bisa, Pak. Jadi beberapa person itu mengimpor ya kendaraan listrik dari negara luar, ya, misalkan ada anggota legislatif itu yang punya Tesla, mobil Tesla, nggak ada masalah. Ya itu, tapi kalau itu urusannya lebih pada aspek legal, aspek hukum, bukan aspek teknis. Sedangkan untuk regulasi yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan itu adalah regulasi terkait dengan masalah teknis. Nah, jadi memang agak repot, agak susah di Indonesia ini tentang regulasi. Ada regulasi teknis dan ada regulasi legal. Kalau kita di sini kita hanya berpikir teknisnya gimana. Legal itu urusan orang lain, urusan orang hukum. Ya, saya kira seperti itu. Tapi intinya tidak ada larangan untuk menggunakan mobil listrik. Dan bahkan Bapak Presiden setahu saya implisit, ya, secara implisit mendorong penggunaan mobil listrik, bahkan ya dengar-dengar beliau mencanangkan tahun sekian, mungkin tahun 2030 atau 2040, atau yang terakhir saya dengar 2030, tidak boleh ada mobil BBM di Indonesia. Padahal sekarang sudah tahun 2020, tinggal 10 tahun. Nah, padahal masalah
kita itu bukan hanya bagaimana membuat mobil listrik, tapi bagaimana menyediakan infrastruktur penunjangnya. Ya, oke. Gambaran singkatnya, SPBU-nya bagaimana? Ya. Apakah bisa mengisi pakai colokan di rumah? Saya kira kalau mengisi pakai colokan di rumah, ya mungkin rumah pemilik kendaraan bermotor itu harus sekian ribu VA ke atas. Ya, karena untuk mengisi itu dibutuhkan arus cukup besar, sampai ratusan ampere. Padahal kemampuan listrik rumah tangga itu hanya beberapa ampere saja, mungkin hanya beberapa belas ampere saja. Nah, jadi ini juga salah satu tantangan kita. Tantangan kita bukan hanya bagaimana membuat mobil listriknya, tapi bagaimana membuat infrastruktur untuk bisa mengoperasikan mobil listrik. Pertama, infrastruktur untuk pengisian, ya, untuk penyediaan pengisian energi. Kemudian juga terkait dengan polusi. Menurut Anda, listrik itu apakah bebas polusi? Apakah energi elektrik itu tidak menghasilkan polusi? Kalau sumber energi primernya adalah energi non-polutif, ya katakanlah misalkan energi matahari, solar cell, atau mungkin hidro, jadi pembangkit listrik tenaga air. Tapi sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar berupa batu bara. Jadi listriknya sendiri tidak menghasilkan polusi, tapi untuk menghasilkan listrik itu polusinya luar biasa. Nah, jadi itu yang masih perlu diperhatikan lagi. Jadi kalau misalkan kita mengatakan mobil listrik itu zero polusi, nonsen. Kecuali pembangkit listriknya menggunakan misalkan hidro, kemudian solar cell, atau mungkin angin. Ya. Indonesia ini kan punya banyak sinar matahari, punya banyak angin, ya, kemudian air itu juga lumayan banyak. Itu semuanya bisa dimanfaatkan. Ya, jadi sebenarnya itu juga tantangan generasi Anda. Kalau generasi saya dengan Pak Wiono ini mungkin sebentar lagi sudah out of date ya. Apalagi Pak Wiono sudah bersiap-siap jadi pandito itu kelihatannya. Ya, saya kira jadi kiai. Seperti itu ya Mas ya. Ya, kalau misalkan memang Anda tertarik, bisa diskusi secara langsung, bikin Zoom meeting lagi khusus untuk ya secara terbatas. Kali ini kan ini sebenarnya kami ya khususnya Pak Wiono kepingin promosi gitu aja. Ya supaya teman-teman dari SMK tahu ini loh, kami sedang mengerjakan mobil listrik, kami sedang mengerjakan infrastruktur untuk mobil listrik dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka promosi sebenarnya. Jadi mohon maaf Anda jadi korban promosi kami. Monggo, mungkin Oke. Saya nambahi sekaligus menutup presentasi ya. Mobil listrik itu mau enggak mau harus kita dalami, kita geluti. Kita itu maksudnya kita semua. Ilustrasinya adalah coba Samen bisa nggak nyari mesin ketik di toko atau di rumah-rumah. Mesin ketik yang populer beratus-ratus tahun itu sekarang lenyap, hilang. Kalau di tukang kayu ini di rumah saya banyak peralatan kayu. Zaman dulu kalau mengebor kayu itu pakai bor diputar itu ya. Itu sekarang sudah nggak ada.
kemudian menggergaji kayu yang satunya di atas, satunya di bawah itu ya. Ya, saya masih ngalamin itu. Semuanya lenyap, udah hilang. Sekarang bergaji pakai mesin. Ya, bahkan ditaruh kayunya jalan sendiri, masuk ke mesin gergaji. Gergaji yang seperti itu sudah lenyap. Banyak sekali alat-alat di kehidupan sehari-hari kita hilang semua. Ya, alat-alat yang di kantor, alat-alat di rumah, alat-alat di perjalanan. Kira-kira gerobak sapi apa enggak? Ada enggak ya? Dulu semuanya menggunakan gerobak sapi, apa namanya, cikar ya. Cikar sekarang hilang. Nah, suatu saat mungkin generasi Anda atau mungkin generasi setelah Anda, mobil yang pakai bensin itu sudah lenyap. Sudah nggak ada lagi. Karena jalan menuju ke sana sudah kelihatan jumlah sumber daya bahan bakar BBM yang ada di bumi itu semakin menipis lama-lama kan. Habis ya mau tidak mau kita harus menggunakan listrik. Makanya jadi teknologi mobil listrik ini bukan teknologi masa depan yang masih jauh. Ya, sepertinya masa depan yang tidak terlalu jauh. Nah, makanya itu saya sengaja mengundang Anda-Anda yang masih SMK, yang masih punya kebebasan untuk berangan-angan untuk webinar ini, seminar online ini. Dengan harapan Anda terinspirasi atas apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Kemudian Anda silakan berkhayal sebebas-bebasnya. Jangan berkhayal yang sesuai yang Anda lihat sekarang ya. Karena yang Anda lihat sekarang itu sebentar lagi akan lenyap. Jadi berkhayallah yang nggak ada, yang sekarang. Kemudian kalau Anda tertarik, sebagaimana diceritakan Pak Waru tadi, silakan Anda kontak kami, datang ke tempat kami, atau kontak Mas Bayu, Mas Indra, ya, atau kawan-kawan dari Elektro UB untuk diskusi tentang mobil listrik ini. Kalau Anda punya inisiatif, punya ide, silakan diskusi dengan kami untuk kami bisa membantu, ya, membantu secara ilmu, secara teknologi. Oke, jangan dibayangkan SMP sekarang dengan SMP yang nanti, SMA sekarang dengan SMA yang nanti sama. Ya, oleh karena itu jadilah seperti kami. Anda jadi pelopor nanti ya. Jadi pelopor mobil listrik khas gitu ya di sekolah masing-masing. Dan ya kalau bisa jangan membuat mobil listrik seperti yang kami lakukan. Ya, mobil listrik masa depan. Ya, mobil listrik yang khas, yang unik, yang futuristik, bahasa kerennya. Sekali lagi, terima kasih sekali atas kehadiran yang cukup lama, mulai jam 10, katanya jam 10.40. Ternyata dapat bonus dari Zoom, unlimited. Oke, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi kami melalui Mas Bayu, gitu ya. Saran-saran sangat saya harapkan. Itu Mas Bayu menyediakan sertifikat kayaknya ya. Menyediakan sertifikat, nanti silakan daftar dengan data yang lengkap. Ya, data yang lengkap. Semoga sertifikat ini nanti ada gunanya. Matur suwun, Mas Bayu, itu yang bisa kami berikan. Silakan. Mungkin penutup dari Pak Waru.
Pak Waru, mungkin ada penutup dari jenengan. Enggak, tadi sudah saya tuliskan di chat grup ini. Jadi kalau memang Anda ada ketertarikan, silakan kontak Mas Indra atau Mas Bayu atau di kontak saya sendiri. Saya share. Jadi saya kira itu saja. Moga-moga apa yang sudah kita bicarakan di saat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Jadi saya kira itu saja. Silakan Mas Bayu. Ya, terima kasih Pak Wiono dan Pak Waru atas presentasinya. Terima kasih dari teman-teman SMK, ada dari beberapa SMK yang sudah menghadiri webinar siang hari ini. Mungkin yang terakhir kita lakukan sesi foto bersama ya. Silahkan dihidupkan kameranya, kemudian berpose untuk di capture. Oke. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, sudah. Lagi. Terima kasih. Oh, lagi, Pak. Monggo Pak Ustaz. Sudah. Oke. Sekali lagi, Pak. Oh, sekali lagi. Itu yang Iya. yang berdua itu kelihatan separuh. Jangan separuh, nanti nggak kelihatan. Oh iya. 3/4 ya, yang Coba. Mbak Ida. Oke. Kita sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Kasih. Ya, terima kasih Pak Waru dan Pak Wiono, Mas Indra, dan teman-teman yang sudah menghadiri webinar siang hari ini. Untuk sertifikat nanti akan dikirimkan lewat email yang sudah diisi lewat Google Form. Nanti juga akan ada kuesioner singkat yang bisa diisi sebelum dikirimkan sertifikat. Untuk dari saya cukup itu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang mau ngobrol silakan. Cari jodoh ada Pak. Sebelum dimatikan kalau mau ngobrol. Cari jodoh. Arek turu. Mulai wis, mulai. Ojo ngopi ae, Bang. Mulai gratisan wifi, Bang. Yo, semangat. Wis arek metu. Assalamualaikum. Salam. Salat. Oke. Salam untuk kepala sekolah ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, salam dari kami. Iya, sami-sami. Makasih Pak. Ampun sing kata, matur suwun. Iya, sami-sami. Semoga kita bisa bertemu Pak. Amin. Aduh.